Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjangkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan, kekuatan, semuanya berfikre persiapan berangkat untuk menelusuri sejarah ke Maryam Al-Qusam. Nanti lupa pula kita berikan salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum berangkat kita lakukan briefing legal. Yang pertama, pemberangkatan ini kita setelah dari sekre kita langsung ke tempat narasumber. Kemudian kepada narasumber kita di situ menggali informasi udah tentang sejarah, tentang asal usul lama terjadi meriam pajak di situ dan siapa kerajaan yang ada di situ. Nah, untuk kawan-kawan lainnya, lo tuh minta tolong lo kalau baca ada pertanyaan, lo ajukan pertanyaan. Kalau ada sesi pertanyaan, lo ajukan pertanyaan. Nah, untuk tim sosmed udah siap? Siap kan? Kalau baca untuk buatan itu kan seadoyo kan. Kalau langsung baik kalau baca uang kas ya kita sediakan rupa ngerti. Kalau tak ada biau kita ni kan gegang mentan sih. Itu apa cerita juga gitu kan. Mudah-mudahan sebelum kita berangkat ini kita berdoa kurai dan mudah-mudahan videonya kita rencanakan ini berjalan lancar, tidak ada halangan yang berkata dapat merugikan kita sama. Pada sebelum berangkat kita berdoa kurai, kawan. Sebelum berdoa adalah kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Doa mulai. Selesai. Itu baik kita pegang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuna Serawai. Budaya dalam budaya. Jadi sedikit banyak kabar baca nerang sampai terjadi meriam satu umban kayak satu di dagat sini begitu di mana badal lagi ini sampai ini kan itu terangkap kan. Jadi mungkin tidak diinikan uang ke ini kan sebagai cagar budaya. cagar budaya. Ya, ini agak bukan satu dengan hubungannya. Jadian kan. Iya, Jangan tapi ini kan jadi dinas kan. beda. Kami ini muda-muda nih baik. Berkata ndak melestarikannya lagi, nak ngeruani sejarah kan. Karena neruskannya kan muda-muda kalau no. Kalau mau nyo tuh aja batas itu aja kalau neruskannya.
kamu ide terus ke muda-muda ya kenceng ku siapa kamu ngicaknya ke ada cucu ke Ya, kami tinggal kemana kapok dia mulung kepala kan. tahu itu Wak, sebelum itu kan tak bertanya lo kan tak keruani asal usul lo jadi meriam lo pesawat Wak baca kita cerita kan dikit bercerita Cerita meriam itu sebetulnya itu kan puyang tiga kaya ini puyang ulah semano itu merantau. Merantau ke daerah Rimbo Kasang. Tapi wak di keluar di mana Rimbo Kasang ini keluar cuma sejarah itu kan daerah Rimbo Kasang. Jadi sampai ke daerah Rimbo Kasang itu bertemu dengan puyang jak di Banten. Nah, puyang jak di Banten itu namanya puyang Temenggung. Jadi bermakamu kan. Nah, puyang jak di Banten itu bertanya dengan puyang yang gitu ya bersawung nih. Beliau maksud dan tujuan pergi ke Rimbo Kasang itu. Jadi jawab puyang ulat semuanya ini nak numpang hidup nih mesin ini. Nah, carilah kan. Nah, kamu pergi tujuan ke sini. Nah, jadi kata puyang jak di Banten ini, aku ini nak nalakal batan lawan ayam ko nih, aku nak nyabung. Ya kata puyang ulat sawang bisa berapa mata taruh ayat di Banten tuh. Jadi kan anak kunci ko nih kita. 25 buah anak kunci berarti 25 peti uang di tahu tuh. Taruh bukan ini kayak ketubat lagi kan. Ikan anak kunci. Nah, jadi kata puyang ulat sawang ini. Su boleh tawarkan kat ini uang Rimbo Kasang nih. Selagi ayam kepada samping aku cepat ayam kau menang. Kata puyang ulat sawang kan. Kalau macam itu kan dapat terjadi tawarkan dengan uang Rimbo Kasang kan. Kata uang Rimbo Kasang taruh banyak kita bertaruh. Jangan kalau kunci itu lah. Dari sekian anak kunci kita 25 pak anak kunci 25 kunci uang ditaruh. Jadi kita Rimbo Kasang itu uang Rimbo Kasang kan. Nah, jadi lah buang kanan kejadian. Angko ayam itu dibatak ke gelanggang kan. Gelanggang namanya badak ngadu ayam tuh. Nah, jadi kalau dia batak ke gelanggang sampai ke gelanggang mulai taji dibulang. Nah, mangko ayam lepas. Jadi ayam duo itu ayam jak Rimbo Kasang dengan jak di Banten itu sekat lepas itu ayam itu belago daung-awang jadi bumi. Nah, jadi ayam lagi berkuat di awang-awang. Yang bersawang cundang dan jangkit ayam yang menang. Kata orang Rimbo Kasang belum tentu kalau menang, ayam belum turun ke bumi. Ini udah pacak kita punya bersawang ini kepala ayam kamu udah pakai baju yang bersawang. Kepala ayam yang dimulai Rimbo Kasang. Nanti lalu menang ayam jadi Banten. Menang itu dirayu-rayu, dibataklah ke bersawang. Puyang itu kan perahu tadi titip pada bulu. Puyang Temenggung batak ke bersawang. Sampai ke bersawang dirayu dijadi kalau dengan anak penakan puyang tidur gading itu. Puyang di Banten. Nah, ditikahkan dengan anak lawai puyang tidur gading itu. Nah, lalu dia ditikahkan, lu cerita ngambil perahu di Bengkulu kan? Puyang jak Temenggung berkata ala kekecik dusun ini kata kan. Nah, jadi kata puyang bersawang ini dia pakai besarnya kata. Kalau kabar ini percaya kalau ada hujan panas ke petang, coba kau mengerayau ke lembah ini. Ada sebatang kayu, nyok kayu agak nyelai daripada kayu yang lain. Nah, jadi kebetulan ada hujan panas, yang Temenggung ngerayau kan. Nah, ngerayau itu bertemulah kayu sebatang itu. Sening naning bunyi ada kalau pucuk kayu itu. Muni ketipu, muni seruling, muni serdam, lengkap. Dia cuma yang punya Temenggung tu sekalian botol merintungan di pucuk kayu tu. Botol kan kacau. Jadi itu nama kayu itu pengantin uang puyang paling uang racun ketai kuat. Nah, kata puyang Temenggung kalau nak mesra dusun ini kita pindahkan baik kata angker kayu itu. Ya kata puyang lu tahu mau kabung ada baru pindahkan. Mau ke dusun kita punya kita besai. Nah, puyang Temenggung tu jak dulu bersaung kembali ke Banten tu di jalan perahu lagi terbang be. Baju terbang lah di Gumadimo.
rumah Pak Dimo. Kedo kini Ah. baju surum putih baju perang itu. Nah, pakai baju itu terbang ke Banten. Sehari itu balik ya di Banten. Nah, balik itu nyelalannya mindahkan penyakit kayu ya di kuatu bau kuning di buntut bau muka kerban. Pada bau kuning. Di buntut bau dipindahkan bau kuning. Nah, setelah dusun itulah besar, jatuh cacat dusun kita ni ketukin. Dia lagi cacat dulu di degang senjata yang paling ampuh. Nah, kalau di Banten ada katakan, ya damun ada kita ambil ya kata puyang bersawang ni. Nah, jadi puyang ini ya lu bersawang dia nak malas ilmu tadi. Puyang temeng buat terbang, dia nak malas lebih banyak berjalan di kulit saya. Nah, depan saya nak sambil nyingkai perahu, nyetiti penemu kulu tadi. Nah, berangkat dengan puyang lu bersawang ni ke Banten, ke Tahu. Nah, sampai di Banten, ada meriam besar 2 buah, meriam kecil sebuah, dandang sebuah, sergat pakaian pengantin itu sebuah. Nah, jadi kata puyang jadi bersawang ni meriam 3 buah ni biar aku mata dandang biar aku nyurjong sergat biar aku megang Nah, kabar berperahu lah aku berjalan di Jaya. Nah, mata meriam 3 buah, dandang sebuah, sergat dipegang. Nyo berjalan jak di Banten tu berjalan nurut laut. Nyo nak malas ilmu puyang tembang. Terbangnya pada jalan iya puyang ini. Itu kalau orang uji ilmu, kita ingin di kantong tinju. Nah, itu sampai sini. Nah, pada saat sampai ke sini meriam 2 buah tadi belagu. Jadi uang dulu peranti uang gegetua kan. Nah, jadi kalau gegetua ketua dusun Bumuni, nah itu belum boleh turun pada malam itu. Seluruh masyarakat Usawang belum diajung turun pada malam itu ke dia. Pukul kelam pagi menyetipnya ke dia itu. Nah, jadi ke kelam itu ada gegetua ngajak merisau kejadian itu kan kumpul lagi ke rumah tu dusun. Nah, jadi dina yang beriam 2 buah itu hidung inak lagi badan dekat. Nah, jadi disusul jadi sebuah tergejun kaya sebuah masih di pinggir raya. Nah, pada saat itulah mangko ayat sinduri anyut puluh putih ilo ayat kapur lubuk itu. Nah, itu sampai kini tergelar lubuk kapur gini kan di lubuk sawang tu. Nah, mangko meriam sebuahnya dari tergejun kaya ini sebuah batak kedagat. Batak kedagat duduk ini kan badau. Nah, jadi kata puyang bersawung ni sebelum itu tetap ke badau, cuba kita uji kat ampu beraputnya tu. Nah, jadi oleh puyang tu dulu dedak sekali. Nah, itu terkelalat cubung tanabang jadi cubung tanabang itu ini. Nah, dan terang itu kan, kata sampai ke cubung tanabang itu orang mengujikan dulu. Tidak. Itu ada hidung kaya. Nyanyo dandang, kenokan pelawai ni ada 3 ekor, 4 ekor. Pelawai ko yang 3 bergaya 4 ekor. Sikwa betunan di Nior, nama Rio Dinding. Sikwa betunan di Kebanagung, nama Rio Jeli. Sikwa betunan di Bengkulu, nama Rio Gambas. Sikwa Menteri Kumbang. Menteri Kumbang ni nyo jadi dengan Buayo. Nah, itu jadi serkan tadi sebuah di Nior. Buat tekan di ini Bengkulu, meriam kecil tekan ke Banagung. Nah, nyo meriam 2 buah. Di sini, nah jadi pada saat baru ini kan waktu proyek umrah lagi, maka ya kan proyek umrah ini dikontrak oleh Bengkulu Putra. Nah, jadi ngawut batu di lubuk kapur itu mau meriam itu. Dapat diangkat orang jaya. Nah, jadi kata orang berlah, janganlah perlu kamu tahu Jerman, kata itu puyang kami pagi ini nuan itu. Itulah beberapa abad di situ Badau. Ya itu kata ini rencana, ini tidak terjadi pertama remaja meriam ini. Bukan kita tidak dijual. Itu bola kata orang kamu baca. Nah, jadi pada hari Minggu itu kena kawan libur kan, sejauh. Nah,
Jadi batak poso keluar, ya alat adanya dia kan. Jadi ya Maryam tu. Tapi waktu ngaliat tu dia tak lepas jadi kata tu baju kuku kereta ini dia dah. Nah itu kita berarti ulang lagi benar. Pengipan ini celabu dia. Nah itu arti puyang dulu. Kalau ada musuh aja jaga itu yang jago, musuh aja jaganya sebuah jago. Nah, itu cara Maryam itu. Itu cara puyang. Nah kalau wayo yang tadi, sifat betulan di Kebenagung, sifat betulan di Nio, sifat betulan di Mukulu, sifat betulan kaya. Nya betulan daya itu namanya Menteri Kumbang. Itu pada saat malam bulan purnama orang tu belangi dulu kan. Belangi di lubuk saung tu, mata mangkok belantan, mata limau tiga buah. Nah, mangkok belantan ketiak ke pinggir ayat ni maju umbak ayat ni maju ini kan. Jadi berkisir terus. Mangkok belantan tu dengan limau tadi. Nah, nujulah mangkok belantan itu ke gawang buaya itu. Itulah yang Menteri Kumbang tadi saya ingin tahu ngajak ini kan. Mangkok belantan tadi belum juga dapat. Itulah mangkok jemuk keruan bahwa gawang buaya ini sampai ke Genalamban. Yang Menteri Kumbang itu sampai timbul ke Genalamban itu. Nah, dia sampai ke dalam Genalamban. Di situ kan jurang ada kan ada buaya situ. Nah, jadilah dengan namanya Dalung buaya itu kan. Nah, Dalung ini menguasai 9 batang hari. Nah, itulah mahkota cetus di Sumatera Selatan lagu batang hari 9. Nah, jadi menguasai itu yang di sini, yang tadi, laki Menteri Kumbang tadi. Nah, Menteri Kumbangnya ada anak si Kuak, Panglima Kancil. Pada setap orang di rumah tai situ. Dulu belum ganggu yang jalan ini, jalan pinggir laut kalau dulu. Baru alam di rumah tai situ. Nah, jadi ini Dalung tadi dibunuh segera Palembang. Nah, mati kan. Nah, palak Dalung tadi dibuat cuma palak digangkang. Palak digangkang itu pada damal. Dulu belum ganggu minyak lampu kan. Nah, ada damal. Nah, ada bimbang 7 hari 7 malam. Ada jemujak di Seluma ni merantau ke Palembang. Nah, sekali jemu itu melintas, palak buaya tadi bermuni palak digangkang tadi. Kabar jak di mana, kebila ke berbalik. Aku urusan. Belum dijawab orang jemu itu kan. 3 kali melintas itulah. Yang ketiga baru jawab. Aku jak di Seluma, balik belum teruan. Nah, kebila mereka berbalik, belum sampai ke pesan aku kata. Kalau yang kan katakan baik pada ciri-ciri nyampe ke pesan ada selasi ambak pulat ada batang 5 bilion di rumah tai itu dicek baik kata Dalung lah dibunuh segeru Lembang pala lah dibuat pala digangkang di balai induk balai timbangan. Nah dia untuk pesan di malam itu kena pesan penting oleh Tuhan dah di rumah tu balik. Nah, sampai ke rumah tai, ngesapu penyampai ke pesan ini. Mau ni juga kan, cuma ada ciri-ciri dekat kain tadi. Batang 5 biji nilai itu, sebelah siambak pulat nilai ini. Tapi dia juga ngejemur yang jadi kata uji itu tu betul-betul lah seorang kan. Aku ni tak merasa ujian di Palembang, mata pesan Dalung lah dibunuh segera ke Palembang. Pala udah buat kalau digangkang di balai induk balai timbangan. Nah, tekato gedam suara itu nampu jemunya pakai pesantren disimbar oleh buaya. Nah, di Batak ke negeri buaya jemu itu tadi. Nah, Panglima Kancil terdengar ubah mati berangkat ke mata Taji Sebila. Jadi Taji Sebila itu agak deh, Panglima Kancil tadi. Nah, jemu itu dia ditahan. Jemunya tak kepesan tadi. Nah, jadi kalau cerita di negeri buaya ini tak kita didudukin lah. Nah, kita nanti kita nak, boleh apa tidak boleh kita nak. Nah,
pada. Tapi kebilo ndak berangkat ada baju dinas masing-masing. Nah itu kelebihannya kan, ada baju dinas tuh. Lah kulit buaya dia kok. Ah, nah, itu. Nah, jadi sementara Panglima Kancil lupa lihat yang di Padang Tembang, cuma itu lupa jak lepas. Nah jadi Panglima Kancil berangkat. Nah, singkat cerita Panglima Kancil balik itu sampai ke Batang Ayu Palembang, ke atas segera gue Palembang tadi, jangan ke Kaban yang ke lain petang-petang Sabo, saya lagi bak kabar di Sumbuno. Nah, jawab Panglima Kancil, ini udah banyak. Jawab, oh lu buat tahu lu bergenin kalau perbuat lagu lama ngancam salah dingat lagi. Penakut ide belagi melawan ide ngejar lepas pintu ngejak datang. Kalau lu perbuat itu lama ke sumbaran payah lu buat sawung sampai ke ini. Sumbaran payah lu buat sawung itu. Nah, kalau seperti lagu lama kita ngancam kalah dindak lagi di dunia tak kalah lagi. Nganu pula kita mulut ke batu limbah berapa. Atau kan. Jadi mengakulah segera duit itu. Ya dalam cerita kan saking kebesar buaya itu dia berang ini kebusan no. Tidak kalah. 3 kali dia enjoy dia baca sumbaran tadi. Masuk gaduh kuat. Cuma Panglima Kancil dia kuat sampai segini. Kuntul pun boyo itu. Jemok ini bae pakai nyanyi boyo buntung mana boyo buntung no. Itu boyo buntung nyala Panglima Kancil. Nah itu nanti putus itu waknya langsung ke dalam. Jika yang sekalian lingkap buat segera itu putus galau lingkap buatnya keluar jalan buntu. Panglima Kancil. Sakit kebesar boyo itu kan. Nah lah menggelepar itulah tinggalnya balik itulah mangkut terpujat sungai kedua Palembang sampai tadi di dunia. Nah, dapat ini kita sungai kedua kan. Nah, itu sejarah. Nah, Panglima Kancil balik. Nah, sampai di sini di rumah saja. Ya, tanya kalau bang macam mana? Lama dia ke Jepang. Tapi lebih ke Palembang lama di Bulu, di Benua. Nama aku dia mau nyampe ke petang tadi dengan hadiah. Cuma aku nak nunggu positif Panglima Kancil balik. Jadi ada hadiah, daun pisang 7 gulung mentah, kunyit sepane, anak batu sepane. Tunjuk hadiah itu. Nah jadi, kenakan daun pisang yang kecil banyak. Dia duit tuan kan. Daun pisang ni diambil segulung yang kecil. Kunyit cuma diambil segenggam betangkup ini. Anak batu tadi dia batak gaduh santu ngikap penyidik ketanci. Tidak kau anak batu tadi kan. Nah, jadi nyom minta bataknya tadi denda. Nah, namanya denda itu dan terbalik dia kepasin lagi. Nah, aku baru cuma itu tercengang. Sekian hari badan di sini, berarti aku ni lukis badan aku ni nyampe ke sana kan. Nah, jadi dinaik punya setangkup tadi jadi emas. Daun segulung kecil tadi jadi kain, jadi baju, jadi keluar. Dia ada kerugian daun. Jadi dia batak galau. Kunyit dia batak galau. Tapi nak nyelam kalau mati ya. Yang menyebut anak batu tetapnya dia anak batu. Nah jadi kerana nak batan bukti balik ya. Bukti cerita balik ya. Batak anak batu. Daun tadi jadi kain, jadi baju batak. Kunyit jadi batak. Nah sampai ke Seluma. Oh manggil dulu kan kalau Depati dulu namanya Raja Pengulu. Nah, jadi manggil Raja Pengulu, lembaga utara, lembaga adat, dan Sulaman. Nah, menceritakan keputusan cerita di jalan tadi sejarah. Nah, jadi keputusan musyawarah adat malam itu supaya cerita kita ini datang supaya putus dengan kita sampai kan ujung. Kita buat baik dusun ini dusun bunga emas dapat dikit saja berdapat bunga ya baik. Itu mengkota cetus dusun bunga emas. Ini ada malah ringkas bunga emas. Kalau dusun bunga emas. Nah, tapi anakku yang cucung lubuk sawung asli dengan yang bunga emas belum pajak sebawan nari. Jangan kesambian. Nah, itu kalau asli ya. Nah, itu tercetus. Lalu tadi mendapat sejarah Batang Hari 9 Sungai Kedua Palembang dengan dusun Bunga Emas. Itu sejarah yang
Menteri Kumbang tadi. Nah, Panglima Kancil masih ada di daerah kita nih. Nah, ini lebih kuat lagi. Nah, itu sejarah Puyang itunya sini kan. Nah itu mangko Puyang kita ini perlawanan kalau memang asli perlawanan. Nah, gitu. Nah, kalau tidak di sama-sama ini rejang perlawanan. Nah, kalau di dusun lama itu merungkukan tambak rejang itu pun berungan ngalangnya tuh Puyang Setana Diwo, Puyang Palapata itu. Itulah maka Puyang Palapata itu didendak cucu raya kalau kecuali daga. Tapi kalau kamu ke mudah aku ni nak ikut catam. Kalau aku selamat dapat nik munu aja mau daga batak tu. Tunda tu. Tepat jatuh. Nah, niat kalau situ. Tapi niat tu jak cetus ni dapat kesiram cucu raya. Jarang. Kena kan itu kalau kecuali daga manusia. Kalau nak sekedar daga ya daga kambing kan. Jadi nak daga manusia. Seandainya kita nak ikut perang, nah, kalau kau selamat perang, daga you timbang tu batak balik siram dulu. Baik. Nah, jadi situ. Apa yang pula semano, Tanah Diwo, Cukup Bayo. Itu ni Cukup Gading tu. Cukup Bayo, nyelalanya, makamnya aratan itu. Tanah Diwo, nyelalanya batang kelumpang dulu kan. Itu yang Palapata. Ulah semano nyelalanya. Baca itu. Nah, itu sejarah meriam. Sejarah Puyang Cukup Gading. Nah, kalau sejarah Puyang Cukup Gading ini, Mao mati, kubur Mao inilah tempat Puyang Bayi itu makam terjadi Puyang Cukup Gading. Nah, Baong inilah babak tinggi, dilingkir gompak seperti itu pada makam. Itu bak Puyang Cukup Gading. Jadi kalau pelawak ya tadi nilai itu tadi ikut tunak di Kebenagung, Rio Jeli, ikut tunak di Rio Jeli, ikut tunak di Bengkulu, Rio Gambar, ikut Menteri Kumbang. Jadi yang bersejarah dia kan tidak Menteri Kumbang. Nah, Meriam tadi sejarah itu tidak di Puyang asal mulai itu kan. Itu sejarah Meriam. Meriam itu memang apa aja di zaman Belanda apa zaman ini? Belum zaman Belanda. Belum. Nah, lah zaman itu dulu itulah mangko di Sabong itu kan ada foto tanah katanya maka benteng kalau orang dulu. Nah, benteng itu di pucuk tambak tanah itu, jambat tanah itu ditanam dengan awal duit tadi. Hanya di mokonya ada jambat. Jadi kebilu orang lama tuh benteng ada motor jambat dicinta ke dalam. Jadi oleh tentara yang itu dulu itulah termasuk tentara apa ke Jepang ke Belanda itu kan. Sampai ke timbak yang awal berduri tadi timbak yang peluru tanki. Tidak di ujung, tidak pangkat sampai ke ujung timbak yang peluru tanki ini bagaimana? Jadi kalau politik, nah jadi orang Bali ya, orang mulai nak tanki, awal tadi di pampas kalau. Mesti tahu, awal dah bersiap untuk orang ulang, nyerah. Nah itu politik, kalau politik namanya timbak yang perlu tanki nah. Jadi lah bersiap kalau awal, dia mau ulang lagi nyerah ke tangan. Itu sejarah. Kalau nyo sebuahnya dijaga. Seandainya kita ni ada akan mendapat musibah, itu ada ciri-ciri. Suanta itu dapat gempa 7,3 itu meledak meriam itu. Nah, kami itu malam di situ, mereka berjujang berdiolah kata begitu gejalau gitu nih kalau. Belum seminggu. Nah, kalau zaman gerombolan, kalau sampai ke ini ke daerah Jugong Tanabang tadi, nah itulah nyapai buntang bencai, buntang kaput di jalan. Jadi gerombol itu begini, tempat itu tentara kota lah masuk nih. Kita ni kena gepung, ini bukti buntang bencai. Kalau bukan ini diganggu buntang bencai.
Minanya baik itu kalau itu kami mencetakkan meriam itu. Nah, itu sejarah. Oh, wak lu mana wak? Jadi nak bertanya juga nih, nyo masalah kerajaannya di Meriam Lepesaung ni berarti rajanya siapa dulu? Rajo Puyang Lebah Sawang ni. Nyo di situ tuh di Meriam. Belas mana? Nyo jaga bayo tadi tuh jak mana? Ini bukan meriam tadi. Maunya bukan Meriam tuh jaga bayo. Kalau dulu jago bahayu. Itulah meriam itu meledak itu kan ada bahayu di daerah situ ni. Suku Bayo itu ini istilah tuh siasat. Orangnya ada berperan kan. Yang itu kadang yang perpatane itu senjata pusaka ini lah ditinggal gimana wahab tuh. Nah kerja situ semua nih tambah yang. Nah itu. Kalau setan ini nih apa namanya ulat semano nih. Ini istilah tuh nunggu laporan siasat dia terjadi itu nih. Oh, itu tugas ini yang ulat semano tuh. Jadi jago bayo tadi tugas menjago Meriam situ kan. Berkata polisi lah keamanan kan. Kalau ulat semano tadi berkata tentang menyampaikan berita tadi, menyampaikan tadi. Nyesek lagi siapa tukang kita tadi? Sana di bawah. Nah, Itu kalau melawan musuh atau oh langsung gitu. melawan musuh itu. Nah, itu lu balang yang berkata. Menteri Kumbang lo? Yang Menteri Kumbang ini lah lain tadi. Jadi dengan pada dalam jadi ya ni doh. Oh, ini ada hubungannya. Pada setahun di rumah saya itu, saya dengan lah. Orang alam itu. Bila model ini di Kebun Agung kan. Nah itu ada mana kalau mau sampai yo. Itu dulu ada kalau sumpah. Nah, jadi sumpah puyang itu bersaung ini. Kalau anak cucu puyang bersaung asli, ini dia boleh nanam nyelai. Nah, Pak nak nanam juga pinggir-pinggir rumah nurut-nurut jalan. Namun kita atur kan nanam nyelai untuk sebidang nyelai bengang galau. Itu sumpah puyang pagi ini. Kenapa mah pengen sumpah itu? Ada budak kecil pajak mengangkat lengit. Lah busuk mengkeruan itu ada ditekat dia pada umur tu kan. Yang dibuka dulu. Jadi dengan tegak nyelai. Nyelainya umban budak kecil. Nyom masuk, nyom banyak mendapat lagi. Dia dapat nalaknya. Nah, itu maka dia sumpah puyang tahu kalau anak itu pengen tahu dia tidak boleh nanam nyelai. Nah kalau nyok Kebun Agung, Meriam Penagung kan? nah Kebun Agung ini kelawai nyok mati, nyok Rio Jeli mati, lah tujuan lagi maka dia tahu puyang lupa sawang ni. Itu maka nyumpah. Kalau anak puyang lupa sawang asli, jadi dengan anak cucu puyang Kebun Agung asli ini kelamaan. Sumpah. Nah ini kalau ku pikir sumpah itu masih makai. Contoh, Idun dengan Zairi. Idun anak cucu puyang Agung asli. Zairi anak cucu puyang Kebun Agung. Ada anak dari buat tinggal siswa aja. Idun pernah lagi. Kan Idun. Walaupun ini tu ini cerai. Kan ini tempat Islam. Apa itu? Yakin. Jadi itu mana lu kena buat nak kena anak. Rumah baru lu kena nunggu ya. Sekarang mati. Jadi itu sumpah puyang memang tanah kita ni juga sebelum puyang paling mata ada mata tanah aja di mana tanah coban di situ tanah luar. Itu yang dulu. Itu sejarah puyang. Kalau dulu ya tadi itu maka aku jawaban dengan apa nama kakak Kentawi itu lah. Kalau hubungan darah ni dogango. Kebijakan kapal Kentawi kan antara Bung Emas dengan Bung Tawong. Cuman buat pilih tidak nyampai ke pesan. Ya, kalau nyampai ke pesan ya sama ngajin jadi kan. Cuma kalau hubungan darah itu ada. Itu kita kan kata Kentawi nak nyala ke Tawong pun yang mana jalan tu. Kalau atas nama
Sedaya dia ada. Cuma kailing enggak nyampe ke pedang, jalur mati di bunuh di tembang orang kat situ nyapanya. Itu mangko. Nah, ya tak bagian Islam mangko. Nah. Orang bunga mas asli ya. Bangga macam kena nak kena tikian. Ano orang Medan ni. Sebelum boleh ada nak tikua. Ha. Tikian ni pun anak kita pun yang bilang asli. Berarti macam mata tempat itu. Kan yang mana. Itu memang itu sejarah yang sejarah meriahnya lah itu sejarah. Kalau kemana sejarah meriam. Kalau seandainya kau diwawancara macam mana asal meriamnya? Udah kelas, juga kata kita ni.